Ambisi mengerikan di balik hubungan China-Rusia. Dokumen Rusia yang bocor melabeli China sebagai musuh. Dokumen yang bocor dari Dinas Keamanan Federal Rusia, FSB, mengungkapkan bahwa saat Rusia menyerang Ukraina, mereka menyimpan kekhawatiran mendalam tentang China, sekutu di belakangnya. Sementara itu, Beijing memang telah melakukan tindakan yang menyebabkan kegelisahan di Rusia. Menurut laporan tanggal 7 Juni oleh Radio France International, RFI, mengutip media AS, meskipun Presiden Rusia Vladimir Putin secara terbuka menyatakan bahwa persahabatan yang berkembang antara Rusia dan China tidak tergoyahkan dan bahwa kerjasama strategis militer dan ekonomi mereka telah memasuki era keemasan. Di dalam markas besar FSB Lubyanka di Moskow, unit intelijen rahasia menyebut China sebagai musuh. Unit ini telah memperingatkan bahwa China menimbulkan ancaman signifikan bagi keamanan Rusia. Para pejabatnya mencatat bahwa China semakin berusaha merekrut mata-mata Rusia untuk mendapatkan teknologi militer sensitif, kadang-kadang bahkan memikat ilmuwan Rusia yang tidak puas. Pejabat intelijen Rusia menyatakan bahwa China memantau ketat operasi militer Rusia di Ukraina untuk mempelajari senjata dan taktik Barat. Unit ini khawatir bahwa cendekiawan China sedang meletakkan dasar untuk klaim teritorial di tanah Rusia. Mereka secara khusus memperingatkan bahwa agen intelijen China menggunakan perusahaan pertambangan dan pusat penelitian universitas sebagai kedok untuk kegiatan spionase di wilayah Arktik. Media AS mengklaim bahwa dokumen perencanaan internal FSB setebal 8 halaman yang mereka peroleh merinci ancaman-ancaman ini dan menguraikan prioritas untuk melawan spionase China. Meskipun dokumen tersebut tidak bertanggal dan mungkin merupakan draft, petunjuk kontekstual menunjukkan bahwa dokumen tersebut ditulis pada akhir 2023 atau awal 2024. Dokumen tersebut diperoleh oleh kelompok kejahatan siber Aries Leaks. Laporan tersebut dibagikan kepada 6 agen intelijen Barat yang semuanya mengonfirmasi keasliannya. Laporan tersebut menunjukkan bahwa meskipun bertahun-tahun sanksi keuangan Barat menyusul invasi Rusia ke Ukraina, prediksi politikus dan pakar bahwa ekonomi Rusia akan runtuh terbukti salah. Kelangsungan hidup Rusia sebagian besar bergantung pada China. Dokumen tersebut mengungkapkan bahwa 3 hari sebelum invasi Putin ke Ukraina pada tahun 2022, FSB menyetujui program kontra intelijen baru bernama Understanding 4. Nama sandi tersebut tampaknya merupakan sindiran sarkastik terhadap persahabatan yang semakin mendalam antara Rusia dan China, sambil menyamarkan tujuan sebenarnya program tersebut, yaitu mencegah spionase China merugikan kepentingan Rusia. Dokumen tersebut menyatakan bahwa sejak saat itu, FSB telah mengamati Beijing melakukan hal itu. Intelijen China telah mengintensifkan upaya untuk merekrut pejabat, pakar, jurnalis, dan pebisnis Rusia yang dekat dengan lingkaran kekuasaan Moskow. Dokumen tersebut mencatat bahwa China melakukan tes poligraf segera pada agennya setelah mereka kembali untuk memperkuat pengawasan terhadap 20.000 mahasiswa Rusia di China dan berupaya merekrut warga Rusia dengan pasangan China sebagai mata-mata potensial. Para pejabat juga diperingatkan untuk tidak secara terbuka menyebut intelijen China sebagai musuh potensial. Laporan tersebut menyatakan bahwa China memprioritaskan perekrutan mantan karyawan pabrik pesawat terbang dan lembaga penelitian serta karyawan aktif yang tidak puas dengan penghentian proyek Ekranoplan oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Kapal terbang ini adalah kapal perang jenis hovercraft yang awalnya digunakan oleh Uni Soviet. Untuk waktu yang lama, Rusia telah prihatin dengan pelanggaran China terhadap perbatasan bersama mereka yang panjangnya sekitar 4.200 km. Dokumen tersebut menyatakan bahwa China sedang mencari jejak kelompok etnis China kuno di timur jauh Rusia, mungkin untuk memengaruhi persepsi lokal tentang klaim teritorial China. Pada tahun 2023, China merilis peta resmi yang mencantumkan nama-nama historis China untuk kota-kota dan wilayah-wilayah di Rusia. FSB memerintahkan pejabat untuk mengungkap kegiatan revanchis tersebut dan upaya Beijing untuk menggunakan ilmuwan Rusia dan sumber arsip untuk penelitian yang bertujuan membangun ikatan historis dengan wilayah perbatasan. FSB menuduh bahwa mata-mata China aktif di Arktik berusaha mendapatkan informasi tentang pengembangan Arktik Rusia, terutama melalui lembaga pendidikan tinggi dan perusahaan pertambangan. Terlepas dari kerentanan ini,
Laporan FSB secara eksplisit memperingatkan bahwa merusak dukungan China untuk Rusia akan memperburuk situasi. Laporan tersebut juga memperingatkan para pejabat untuk mencari persetujuan dari tingkat tertinggi aparat keamanan Rusia sebelum mengambil tindakan sensitif.